diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejar. Yang namanya dengan suka dan menghibur yang sedih. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejar. Yang namanya Raja Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, meninggalkan dengan suka dan menghibur yang sedih. Yang namanya Raja Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangkan dengan suka dan menghibur yang sedih, dan menghibur yang sedih, dan menghibur yang sedih. Shalom Jemaat GKI Harapan Indah, selamat malam. Di Rema malam hari ini masih dalam seri tokoh PL. Kita akan bahas satu tokoh dalam perjanjian lama, yaitu Nabi Nehemia.
Nehemia ini cukup terkenal ya, dan dia juga yang menuliskan kitab Nehemia di Alkitab Perjanjian Lamanya kita. Saudara-saudara, Nehemia punya arti yang sangat bagus. Arti dari nama Nehemia adalah dihiburkan oleh Yahweh. Dan sesuai dengan namanya, Nehemia hidup dengan menjadi penghiburan bagi bangsa Israel pada zaman itu. Bagaimana peran Nehemia sehingga dia bisa menjadi penghiburan bagi bangsa Israel di zaman pasca pembuangan? Mari kita mau sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari Nehemia pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Nehemia diutus ke Yerusalem. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, "Mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati." Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat perkuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api." Lalu kata raja kepadaku, "Jadi apa yang kau inginkan?" Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota perkuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali." Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, "Berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bila manakah engkau kembali?" Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, "Jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota, dan untuk rumah yang akan kudiami." Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu, mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Ya, sebenarnya kalau berbicara tentang tokoh Nehemia, Nabi Nehemia, tentunya kita juga bisa membaca keseluruhan ya, dari pasal 1 sampai yang terakhir, sehingga kita bisa mendapatkan keseluruhan cerita. Tapi malam hari ini saya akan sedikit membahas cuplikan ya tentang Nabi Nehemia, inti daripada kisah Nabi Nehemia ini sendiri. Saudara-saudara, Nehemia hidup di zaman pembuangan ke Babel dan juga sampai pasca pembuangan. Dan berbeda dari nasib bangsa Israel lainnya yang hidup di zaman pembuangan, di mana mereka harus menjadi tertawan, dan juga yang tertinggal di Yerusalem yang hidupnya juga jadi merana ke sana kemari dan tidak berpengharapan, keadaannya sangat tidak baik. Nehemia justru berjaya di negeri asing. Dia mendapatkan karir yang bagus, dia menjadi juru minuman raja. Itu adalah satu jabatan yang merupakan kepercayaan raja. Kenapa? Karena dia yang menjamin bahwa setiap minuman yang akan diminum oleh raja itu semuanya sudah baik, sudah bebas daripada racun, sehingga raja boleh minumnya dengan tenang. Jadi jabatan Nehemia ini adalah jabatan yang sangat baik, karirnya sangat baik pada masa pembuangan itu. Tapi saudara-saudara, di tengah-tengah segala situasinya yang baik, yang aman, yang nyaman, menjadi orang yang dipercaya oleh raja, Nehemia tidak menikmati segala kehidupannya itu. Dia ikut bersusah hati dengan apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Kalau kita membaca pasal yang pertama, di situ menggambarkan bagaimana Nehemia ikut hancur hati, dia ikut menangisi Yerusalem, dia ikut berduka karena kehancuran Yerusalem. Dan di situ dia juga berdoa dan berpuasa untuk bangsanya,
Karena dia tahu bahwa bangsanya sedang menjalani hukuman Allah. Dia tahu bangsanya itu berbalik daripada Tuhan, dan wajar saja kalau Tuhan menghukum mereka. Tapi di satu sisi Nehemia juga tahu bahwa Allah mengasihi bangsanya. Dia tahu bahwa Allah sangat mengasihi bangsa Israel. Dan oleh karena janji Allah, dia berdoa, dia berpuasa bagi bangsa Israel untuk memohon belas kasihan Tuhan. Dan di pasal yang kedua ini bukan hanya setelah dia berdoa dan berpuasa, Nehemia juga bertekad untuk melakukan sesuatu bagi bangsanya. Sebelum dia melakukan sesuatu, Tuhan juga sudah memberikan jalan bagi dia dengan kepekaan yang Tuhan berikan dari Raja Artasasta. Sehingga Raja melihat muramnya muka Nehemia dan kemudian bertanya, apa yang sedang terjadi? Apa yang membuat hatinya begitu susah? Dan saudara-saudara, Nehemia kemudian menjelaskan kepada Raja bahwa dia hancur hati dengan keadaan Yerusalem. Dan dia memberanikan diri untuk meminta satu hal kepada Raja, yaitu dia minta untuk boleh dipulangkan ke Yerusalem. Dia rindu untuk boleh membangun kembali tembok kota Yerusalem. Dan bukan hanya itu, dia juga bahkan meminta kemurahan hati Raja agar memberikan dia surat untuk boleh kepada para bupati, agar dia tidak ada yang menghalangi jalannya untuk boleh melakukan misinya. Dan saudara-saudara, Nehemia menjalani apa yang menjadi kerinduan hatinya. Dia membangun kembali tembok kota Yerusalem. Saudara-saudara, mungkin kalau kita baca kisah ini dengan tidak mengikuti latar belakangnya, kita akan merasa permintaan Nehemia kepada raja ini adalah satu hal yang biasa. Tapi kalau kita ingat kembali pada zaman itu berbeda dengan zaman kita sekarang. Mungkin kalau kita sekarang ketika kita kerja di kantor, ada acara keluarga atau ada kedukaan, kita bisa minta izin dengan mudahnya ya, bikin surat izin, kemudian kita mendapatkan hak kita untuk bisa izin. Tapi saudara, Nehemia itu minta izin kepada seorang raja. Itu berbeda dari seorang atasan. Raja itu bukan sekedar atasan saja. Seorang raja berkuasa memberikan perintah hidup dan mati seseorang. Artinya ketika Nehemia mengajukan permintaan ini, maka dia katakan dia sangat takut karena permintaan ini adalah pertaruhan nyawanya. Kalau itu tidak berkenan kepada raja, kalau itu salah sedikit saja, dia bisa dihukum mati. Tapi saudara, syukur kepada Allah, Nehemia tetap memberanikan diri untuk mengajukan permintaan ini. Karena dia tahu bahwa Allah beserta dengan dia. Allah yang berkenan atas apa yang ingin dia lakukan, maka Allah yang akan membukakan jalan. Sehingga Nehemia berhasil, dia mendapatkan izin raja, dia juga kembali ke Yerusalem mendirikan tembok kota. Dan bukan hanya itu, bahkan Nehemia juga yang kembali membawa bangsa Israel untuk mencari Taurat Tuhan. Saudara-saudara, Nehemia menjadi penghiburan bagi bangsa Israel di zaman setelah pembuangan. Di zaman dimana mereka habis kehilangan segala sesuatu, di zaman dimana mereka kembali bingung mulai dari mana, Nehemia menjadi penghiburan yang menyatakan bahwa Allah masih beserta dengan Israel, bahwa Allah yang menghibur umatnya lewat kehadiran Nehemia yang memimpin bangsa itu. Saudara-saudara, penghiburan Allah bisa dirasakan oleh bangsa Israel karena seorang Nehemia mau keluar dari zona nyamannya. Di tengah-tengah segala kenyamanan yang dia miliki, dia mau keluar dari itu. Dia mau mempertaruhkan nyawanya untuk boleh menjadi penghiburan bagi bangsanya sendiri. Saudara-saudara, di zaman saat ini juga Tuhan rindu anak-anak Tuhan boleh juga menjadi penghiburan bagi sesamanya, di mana penghiburan Allah boleh dinyatakan atas kehadiran anak-anak Tuhan yang ada di dunia ini. Saudara-saudara, minggu lalu ketika saya ulang tahun, ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan lewat rekan-rekan yang mengasihi saya mendapatkan kue. Dan entah kenapa saya terpikir untuk berbagi ya, dari kue yang ada saya potong-potong, saya bagikan kepada orang-orang yang saya ingat. Dan saudara, saya bagi itu sedikit sekali, dan bagi saya itu bukan satu hal yang spesial karena saya hanya memberi sedikit potongan kue. Tapi satu hal yang menakjubkan ketika ada seorang yang kemudian bercerita ya, bahwa hari itu dia sebenarnya sedang pengen bikin kue dan tidak jadi, dan dia rindu bisa makan kue itu. Dan dengan tanpa janjian saya mengantarkan kue itu kepadanya.
Dan di momen itu dia merasakan bahwa Tuhan mengingat dia. Dia merasakan kebaikan Tuhan dan dia mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, apa yang dia ceritakan kemudian menjadi satu renungannya, satu refleksi bagi saya. Ternyata untuk menjadi penghiburan, membuat orang lain mengingat akan kebaikan, penyertaan Tuhan, itu tidak perlu melakukan satu hal yang besar. Bahkan 2 potong kue yang bagi saya sesuatu yang sangat kecil dan sedikit, itu bisa membuat seseorang bersyukur dan mengingat akan kebaikan Tuhan. Saudara-saudaraku, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk boleh menjadi penghiburan dan kekuatan dan juga support bagi orang-orang di sekitar kita dengan keberadaan kita, dengan apa yang kita lakukan. Kita nggak perlu jadi seperti Nehemia yang melakukan satu hal yang besar bagi bangsanya untuk membangun tembok Yerusalem. Tapi hal-hal sederhana yang Tuhan percayakan kita mampu melakukannya. Orang-orang yang ada di sekitar kita yang Tuhan percayakan untuk bisa kita peka akan kebutuhan mereka. Kita lakukan sesuatu untuk boleh menjadi penghiburan, kekuatan. Apalagi di masa-masa seperti ini. Saya tahu ini masa yang mungkin bagi hampir sebagian besar daripada kita, ini masa-masa yang tidak mudah, tidak nyaman. Tapi maukah kita mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan hidup kita? Mungkin gak harus mempertaruhkan nyawa ya, mempertaruhkan hidup. Artinya kita tidak cuma mementingkan hidup kita sendiri, tapi kita mau memikirkan kehidupan orang lain juga. Kita mau berempati, kita mau menolong, kita mau menjadi penghiburan, kekuatan bagi sesama kita dengan mengesampingkan kebutuhan, mungkin keperluan-keperluan kita sendiri. Maukah kita menjadi alat yang Tuhan pakai di masa ini? Kalau Tuhan pakai Nehemia untuk jadi penghiburan bagi bangsa Israel di zaman pasca pembuangan, maukah kita pada saat ini menjadi alat yang Tuhan pakai untuk menjadi penghiburan, kekuatan, dukungan lewat doa kita, lewat tindakan kita bagi keluarga kita, bagi jemaat GKI Harapan Indah, bagi tetangga, atau bahkan bagi bangsa kita. Ada banyak hal yang sederhana sekalipun yang bisa kita lakukan untuk boleh menjadi penghiburan, untuk boleh menyatakan penghiburan Allah yang nyata di tengah-tengah kita. Saudara, saya yakin di tengah-tengah masa 4-5 bulan terakhir ini, di tengah-tengah segala kesulitan, saya yakin kita juga tetap merasakan penghiburan yang Tuhan terus berikan lewat berbagai hal. Dan marilah kita juga boleh menjadi penghiburan Allah bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, kami mau berdoa untuk para hamba Tuhan dan juga majelis di GKI Harapan Indah yang terus bekerja sama untuk boleh memberikan ibadah yang membangun kerohanian jemaat maupun juga memberikan kegiatan-kegiatan persekutuan dan juga persekutuan doa dan yang lainnya. Biar Tuhan yang boleh berkati ya Bapa, agar majelis dan para hamba Tuhan diberikan hikmat Tuhan untuk boleh tetap memantau dan memberikan materi-materi yang membangun kebutuhan spiritualitas jemaat. Kami juga berdoa untuk peneguhan yang dilakukan untuk majelis dan juga untuk seluruh komisi. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini ada anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai untuk boleh melayani Tuhan, baik sebagai majelis, sebagai pengurus komisi, sebagai guru sekolah minggu yang ke depan akan diteguhkan. Biar Tuhan yang boleh menolong ya Bapa, agar setiap pelayan-pelayan Tuhan ini Tuhan yang boleh terus kuatkan, Tuhan berikan hikmat untuk melayani Tuhan di tengah-tengah segala keterbatasan yang ada. Dan kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap staf dan karyawan yang bekerja serta juga security yang bertugas di gereja setiap hari secara bergiliran. Tuhan, Kau boleh berkati setiap mereka, lindungi mereka ya Bapa, berikan kesehatan ekstra dan jauhkan mereka daripada yang jahat, dan berikan juga mereka kerjasama yang baik agar boleh melakukan tugasnya dengan maksimal. Kami juga berdoa biar Tuhan sendiri boleh memberkati untuk setiap penata layan ibadah kami. Tuhan yang boleh memberikan kesehatan, Tuhan yang boleh lindungi mereka dan juga cukupkan segala yang mereka butuhkan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan sendiri yang boleh menolong untuk setiap pergumulan jemaat. Tuhan, kami tahu saat ini jemaat kami ada banyak yang harus berjuang untuk bekerja di tengah-tengah masa seperti ini. Ada banyak di antara mereka yang harus
mungkin naik kendaraan umum, harus terus berada di tempat umum. Kiranya Tuhan yang boleh lindungi, berikan mereka proteksi diri yang baik, agar juga berikan mereka kepekaan untuk boleh terus menjaga kesehatan dengan baik, menjaga kebersihan dengan baik. Kami berdoa juga kiranya Tuhan yang boleh menolong untuk setiap jemaat kami yang sedang bergumul untuk secara finansial di tengah-tengah masa seperti ini. Kiranya Tuhan Kau boleh kuatkan, Tuhan boleh bukakan jalan, berikan kreativitas. Kami percaya kami punya Allah yang kreatif, yang juga bisa memberikan kami kemampuan untuk berkreasi, untuk memikirkan berbagai cara agar kami boleh menghasilkan uang untuk boleh mensupport kebutuhan finansial kami dengan berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh menolong untuk setiap keluarga yang pada masa ini mungkin mengalami berbagai pergumulan sehingga banyak keretakan yang terjadi, relasi yang mulai dingin di antara suami, istri maupun orang tua dan anak. Tuhan, kiranya Engkau boleh jamah ya Bapa, biar mereka boleh diingatkan kembali akan kasih Kristus, biar setiap jemaat Tuhan, setiap keluarga-keluarga yang hidup di dalam Tuhan boleh kembali disentuh oleh kasih Kristus yang boleh memulihkan relasi di antara mereka. Kami percaya Tuhan Allah yang beserta, biar setiap jemaat Tuhan boleh kembali mencari Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan sendiri yang boleh menolong setiap kami yang pada malam hari ini telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur untuk seorang Nehemia yang Tuhan pakai begitu luar biasa menjadi penghiburan bagi bangsa Israel. Dan saat ini kami mau berdoa, tolong kami juga ya Bapa, berikan kami kepekaan untuk boleh melihat orang-orang yang Tuhan tempatkan ada di sekitar kami, yang kepadanya Tuhan rindu kami boleh menyatakan penghiburan, kekuatan daripada Tuhan. Biar apa yang kami lakukan, biar lewat tutur kata, perbuatan kami, bahkan hidup yang kami lakukan, ada orang-orang yang boleh dihiburkan dan dikuatkan dan boleh bersyukur dan melihat Allah di dalamnya. Tolong setiap kami Bapa, berikan kami kesadaran dan kepekaan bahwa kami tidak hanya hidup untuk diri kami sendiri saja, tapi ada banyak orang yang Tuhan percayakan ada di sekitar kami. Kiranya kami boleh menjadi berkat, menjadi penghiburan bagi mereka. Dan kami rindu penghiburan Allah boleh terus nyata lewat hidup kami. Terima kasih ya Bapa, ini setiap doa yang kami naikkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sendiri yang boleh mendengar, kami percaya kami punya Allah yang hidup, yang juga boleh menjawab dan berkenan atas setiap doa permohonan yang kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Kekuatan serta penghiburan